Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda hari ini tidak seperti biasanya karena kita ada implementasi P5RA. Apa itu P5RA? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini temanya adalah tema kewirausahaan. Apa yang dilakukan? Yakni budidaya anggrek. Nah, dalam hal ini kita nanti melakukan aklimatisasi anggrek. Apa? Aklimatisasi anggrek. Oke, aklimatisasi itu apa? Yakni proses pemindahan anggrek hasil kultur jaringan atau yang kita sebut dengan apa? Planlet ke lingkungan sesungguhnya. Begitu ya. Nah, tanaman anggrek akan tumbuh subur bila ia mendapatkan nutrisi di media yang baik. Di Al-Quran sendiri, tanaman akan tumbuh subur di media atau tanah yang baik. Seperti yang disebutkan di surat Al-A'raf ayat 58. Nah, tanaman anggrek ini nantinya akan tumbuh subur ketika berada di media yang subur. Kalau tanaman anggrek ini tetap berada di sini, kira-kira apa yang terjadi? Mati. Kenapa mati? Karena kekurangan nutrisi. Medianya tidak lagi subur karena nutrisinya sudah habis. Nah, maka dari itu kita lakukan tadi apa namanya? Aklimatisasi. Oke. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Ya, medianya nanti insya Allah kita menggunakan moss. Moss ini merupakan media bagi planlet yang nantinya diaklimatisasi. Kenapa pilih moss? Karena ini banyak mengandung nutrisi. Ada unsur nitrogen dan beberapa unsur mikronutrien dan makronutrien yang sangat diperlukan oleh anggrek. Tapi sebelum ke sana, kita sholawatan dulu yuk agar niatnya lurus. Belajar lillahi ta'ala. Buka buku sholawat sains halaman berapa itu? 5. Kita sholawatan bareng-bareng agar nanti ilmu yang diperoleh berkah dan kita ketika belajar lurus nih niatnya karena Allah. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Ayo kawan-kawan semua belajar semua ilmu agar hidup kita mulia di dunia Dan di akhirat pertama. janganlah lupa belajar ada niatnya. Apapun pelajarannya, niatnya karena Allah. Carilah Keikhlasannya, carilah keridhoannya. Janganlah menyakitinya. Bahagiakan ustadz kita. Tidak boleh ngerasani, tidak boleh mengomentari. Beruntunlah selalu apa yang dilakukannya. Jagalah nama baiknya, hormati keturunannya. selalu Doakan ustadz sehabis sholat fardu. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Baik, terima kasih. Nanti selama pembelajaran ikuti instruksi Ustadz agar ilmunya berkah. Untuk praktiknya silakan nanti dijelaskan oleh Ustadz Advi ya. Untuk proses aklimatisasi bagaimana nanti insya Allah dijelaskan mulai dari bahannya, alatnya, dan bagaimana praktik aklimatisasi.
Sasi. Oke, terima kasih. Silakan Ustaz Lutfi. Oke, sebelum kita melakukan ya namanya apa? Aklimatisasi, yaitu pemindahan bibit anggrek ke tempat yang sesungguhnya. Karena di sini kan karena dia yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu apa? Ini apa namanya? Planet anggrek. Kemudian yang kedua apa ini Adi? Mouse apa? Mouse laptop. Kan mouse putih. Kemudian setelah itu kita siapkan apa ini? Pot flag fiber. Selain itu ada namanya obat fungisida. Nah, kira-kira kenapa harus dikasih obat fungisida? Ada yang tahu nggak? Bukan batuk. Agar ini nanti kita campurkan ke dalam air, kemudian kita aduk dengan mouse putih ini agar dia tidak terkena bakteri ya, steril. Jadi kita kasih fungisida biar nggak jamburan itu. Nah, terus caranya gimana caranya? Nah, yang pertama kita siapkan air dulu. Setelah kita tadi nanti kalau nah, air kita isi secukupnya. Kemudian kita tambahkan sedikit saja obat fungisida ke dalam air. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti mabuk. Nah, sedikit aja, oke. Setelah itu langsung diaduk-aduk menggunakan ya bisa menggunakan apa? Adukan ya harus pakai kawat ya, harus pakai kawat. Setelah itu kita buka untuk apa ini? Planet anggrek. Kita buka. Terus caranya gimana? Caranya kita mengeluarkan anggrek ini dipecah? Enggak, bahaya. Oke. Caranya menggunakan kawat saja biar lebih aman. Nah, dan mana? Ini hati-hati biar nanti akarnya tidak rusak atau putus. Sorry. Ini aja. Ya ini ya, for your information, ini karena ini obat ya, obat. Jangan sampai ketika kamu udah megang, jangan sampai kamu apa tempelkan ke atau wajah itu ya, bahaya. Nanti kalau ada yang nempel langsung bilang aja, nanti kita lakukan. Berapa? Kamarnya. Pertama berapa? Nanti setelah itu kalau saya langsung cuci menggunakan satu karena banyak. Nah, setelah diaduk-aduk, ingat ya caranya. Setelah diaduk gini, ambil secukupnya mouse putih, taruh di tangan sebelah kiri, begini ya. Bisa. Secukupnya, kalau itu ya kira. Terus rapikan ya berbentuk, kalau bisa berbentuk persegi panjang. Kan persegi panjang kan? Persegi panjang. Setelah itu langsung ambil satu planet anggrek, taruh di sini. Kemudian setelah itu ditutup ya, seperti ini. Kita tutup. Kita taruh di pot fleksibel. Mana ini kan? Ini namanya pot fleksibel. Terus kemudian taruh masukkan. Nah, seperti ini. Bagus kan? Rapi kan? Setelah selesai langsung taruh di sini. Nanti, oke? Dan ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silahkan bisa dipraktek. Ya, akarnya jangan sampai ke atas ya. Harus
Betul, positif. Batang itu sendiri dan juga ke akar. Baik, kita akan melakukan di sesi berikutnya, yakni sesi presentasi. Saya undi kelompok berapa yang nantinya akan presentasi. Oke, kelompok 5. Kelompok 5 mana kelompok 5? Nah, pas. Baik, untuk kelompok 5 langsung presentasi di nomor 2. Jadi kalau mas putih, kelebihannya dia banyak nutrisinya. Dan dia bisa menyimpan air dalam waktu yang relatif lama. Itu kelebihannya. Yang ketiga, dia punya banyak nutrisi. Dia memiliki kandungan nitrogen sekitar 40 sampai 60%. Itu punya banyak kandungan nutrisi, khususnya nitrogen. Dan dia punya senyawa antibakteri, tetapi dia tidak punya senyawa anti jamur, maka mudah jamuran. Nah, itu kekurangannya, dia mudah jamuran. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, diberilah yang namanya fungisida agar tidak mudah berjamur. Kekurangannya lagi apa? Harganya relatif lebih mahal. Sedangkan kalau arang, kekurangannya apa? Tidak mengandung banyak nutrisi. Yang kedua, dia tidak bisa menyimpan air dalam waktu yang relatif lama, tetapi itu juga menjadi kelebihan sih sebenarnya. Menjadi kelebihan bagi anggrek yang sudah dewasa. Karena kalau terlalu banyak air nantinya juga akan menyebabkan cepat busuk yang pada akhirnya bisa mati. Untuk nomor 5, nah saya undi kelompok berapa ini yang presentasi. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 mana kelompok 4? Nah, silakan disampaikan pertanyaannya dan juga jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi ada akar. Akar fungsinya buat apa? Oke, menyerap air dan nutrisi, betul. Kalau batang fungsinya buat apa? Menyalurkan air dari akar ke batang itu sendiri dan juga ke daun, dan juga mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke
ke batang itu sendiri dan juga ke akar. Kemudian fungsi dari daun buat apa? Oke, untuk melakukan fotosintesis. Jadi tumbuhan itu memang tidak makan, tapi dia melakukan fotosintesis karena termasuk organisme autotrof, dia bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian kalau bunga tadi fungsinya buat apa? Nomor indah tanaman. Bunga itu ya memang ada nilai estetik ya, tapi untuk tumbuhan itu sendiri fungsinya sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan atau alat perkembangbiakan tanaman. Jadi nanti ada bunga terjadi penyerbukan, dihasilkanlah yang namanya biji. Biji itu bisa ditanam, bisa menghasilkan anggrek yang baru. Bisa dimengerti? Jadi selain buat memperindah tanaman, juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Mungkin itu hasil diskusi dan hasil presentasi dari kelompok 4 dan kelompok 5. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, mungkin cukup saja untuk implementasi P5RA pada siang hari ini. Semoga menjadi bekal kalian nanti mungkin ketika melakukan budidaya anggrek atau mungkin berwirausaha dalam bidang anggrek. Nah, terutama santri-santri yang memang berasal dari daerah pegunungan atau mungkin pedesaan yang berada di dataran tinggi. Gitu, semoga bermanfaat karena memang anggrek ini relatif stabil harganya dan dari tahun ke tahun permintaannya cukup tinggi. Jadi insya Allah laku dari tahun ke tahun dan peminatnya memang masih banyak. Apalagi kalau ada anggrek hasil dari persilangan menghasilkan varietas yang baru seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menjadi bekal kalian ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Marilah kita tutup dengan bacaan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bareng